Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan membacakan jawaban ulangan penilaian akhir semester ganjil. Soal yang pertama, jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat sehingga mencapai tujuan yang sesuai. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Yang pertama, berisi tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Terus ada bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Terus yang ketiga, ada langkah-langkah, berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Terus yang terakhir berisi penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukannya. Terus soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, ada kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menyajikan perintah bagi lawan bicara untuk melakukan suatu tindakan. Terus ada pernyataan persuasif yang menyajikan ajakan. Terus yang ketiga, ada kata teknis atau istilah. Terus yang terakhir, ada deskripsi alat yang sifatnya opsional namun dapat digunakan untuk mendukung informasi pada bagian tahapan. Terus soal nomor 4, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Terus soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Terus yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas berupa inti penjelasan atas apa yang disampaikan. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi berupa pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan. Terus soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum, berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Terus yang kedua, ada urutan sebab akibat, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Terus ada interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Terus soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan struktur teks ceramah. Yang pertama, ada pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Terus yang kedua, ada isi. Bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Terus yang terakhir, ada penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Terus soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasan teks ceramah. Yang pertama, ada menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kemudian kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Terus kata ganti orang pertama jamak yaitu kami apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian, Anda sekalian, kamu sekalian. Teks ceramah juga menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Terus menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Terus nomor 3 itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat seperti jika, maka, sebab, karena demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya. Terus nomor 4-nya itu ada menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berupa kata dasar yang memperoleh imbuhan me, ber, dan di. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Terus soal nomor 9, sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. Soal nomor 10, sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasannya kamu membacanya. Buku yang baru saja saya baca yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 11, karena alasannya
karena hendak ulangan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.